Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, izin mengganggu waktunya. Belum mau mengadakan sesi wawancara. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Begini. Sebelumnya ulun perkenalkan Bapak. Nama beliau adalah Bapak Arkansa. Beliau dari kepala sekolah dari SDN Tanah Abang Kanan 1, Kecamatan Lampiong, Kabupaten Balangan, dan saya sendiri Eka Puspita, CGP Angkatan 9, Kabupaten Balangan. Langsung saja ke Ya, wawancara. silakan. Izin ulun. Dalam selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Sebelumnya terima kasih Bu. Di dalam mengidentifikasi di situ ada bujukan moral dan dilema etika. Biasanya kalau kita sebagai kepala sekolah itu Bu, kita melihat dulu permasalahannya. Nah, kalau permasalahannya itu masuk di ranah bujukan moral dan dilema etika, maka kita masukkan per ranah masing-masing dulu. Nanti kalau sudah kita ketemu permasalahannya dengan ini, maka kita langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara kita keluar dari permasalahan tersebut dengan ada cara-cara yang tertentu. Dari beberapa penjelasan Bapak tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengambil nilai kebajikan? Biasanya kasus yang sama-sama ada untungnya itu pun kita mengambil keputusan itu sangat berhati-hati, dan kita perlu juga melibatkan orang-orang yang bisa mempertimbangkan permasalahan tersebut. Kita walaupun sebagai kepala sekolah kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, berarti kita harus melibatkan dari guru-gurunya Bu. Berkaitan dengan tadinya kita mengambil mana sisi yang lebih baiknya, maka itu dari guru-guru, dari siswa tersebut kita analisis dulu supaya kita mengambil keputusannya tidak terlalu melenceng ke luar ranahnya. Istilahnya tidak keluar dari aturan yang berlaku. Iya. Kemudian kalau langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Langkah-langkahnya itu kami bekerja atau melihat dari permasalahannya Bu. Kalau permasalahannya itu sangat mendesak, maka kami akan mengadakan langkah-langkah yang sangat cepat juga. Nah, percontohannya misalnya ada kasus yang mana anak-anak tersebut melakukan tindak kekerasan atau tindak permasalahan kepada teman-temannya, dan permasalahan itu tidak bisa diselesaikan kalau maksudnya kalau kita biarkan, maka itu akan membuat teman-temannya yang lain akan menjadi ketakutan atau apa. Nah, jadi dengan langkah-langkah kita bergerak cepat supaya permasalahan itu tidak timbul lagi ke belakangnya, maka kita adakan rapat dewan guru, serta kalau diperlukan kita memanggil orang-orang terdekatnya. Misalnya berarti Pak ya, dengan rapat dewan guru, terus orang tua siswa, berarti yang langkah-langkah yang dilakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sekarang ini kalau kita lihat hal-hal yang sangat efektif itu adalah kita biasanya kita di sekolah komunitas, ada komunitasnya Bu. Nah, jadi kita kalau penjadwalannya itu bisa per setengah bulan, tetapi kalau melihat dari kasusnya kita bisa juga melaksanakannya lebih cepat. Jadi kita
bila ada permasalahan dengan secepatnya kita mengadakan rombok atau musyawarah supaya selesai. Kemudian kalau tantangan yang merupakan tantangan terbesar bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika, tantangannya untuk Bapak? Tantangannya itu sangat jelas, Bu. Sebab biasanya kalau di Lima Etika ini pasti ada kemirip-miripannya. Kalau kita ambil ini, maka yang di sebelahnya juga perlu penanganan. Jadi yang paling kita maksudnya yang kita utamakan untuk kita selesaikan adalah yang mana yang lebih utama dan yang mana yang tidak merugikan terlalu banyak kepada yang di sampingnya atau yang lainnya. Jadi kita memilih yang lebih diutamakan dulu. Maksudnya berarti gini Pak ya, misalnya dalam satu kasus itu ada yang diuntungkan, ada yang mungkin maksudnya kita itu. Jadi supaya yang tidak terlalu kerugian itu tidak terlalu melebar atau tidak terlalu banyak mempengaruhi. Intinya lebih kita berpihakan kepada murid, ya supaya murid itu tidak merasa dia dirugikan. Kemudian apa ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di Lima Etika, ataukah Anda biasanya menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, seperti apa bentuk yang dijalankan atau prosedur seperti apa? Kalau bicara penjadwalan, Bu, kalau kami di sekolah ini setiap bulan itu biasanya ada terus temu di antara guru dan kepala sekolah. Tetapi untuk itu adalah hal-hal yang tidak terlalu menuntut. Tetapi kalau ada timbul permasalahan yang harus diselesaikan secepatnya, maka kami pun dari guru-guru dan kepala sekolah pun untuk mengambil keputusannya harus mengadakan musyawarah, rombok dan sebagainya, itu. Jadi kalau biasanya setiap bulan itu ada pertemuan ya Pak ya, mungkin yang tadi kata Bapak di Kombal tadi. Nah kemudian kalau misalnya ada kasus yang urgent atau mendesak, berarti langsung diselesaikan di tempat. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus-kasus di Lima Etika, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau itu Bu, jelas ada, Bu. Sebab kita kalau di sekolah itu ada komite sekolah, ada juga kita yang namanya sekolah itu kita pasti hidup di masyarakat. Nah di situ kita ada juga mempunyai kepala desa, Bu. Jadi kita kalau ada permasalahan biasanya saya sebagai kepala sekolah, dewan guru, kami perlu juga mengundang komite, perlu juga mengundang kepala desa untuk menyampaikan apa-apa yang perlu diselesaikan dengan cepat. Berarti banyak yang berperan ya Pak ya, ada manajer sekolah, tadi orang tua siswa, bahkan perangkat desa, kepala desa yang sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Ya. Kemudian kalau dari percakapan atau wawancara kita ini dan beberapa hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Kalau dari wawancara kita ini dan pengalaman kita sebagai kepala sekolah, artinya di dalam mengambil keputusan itu kita harus mengambil yang sebijak-bijaknya. Dan kita sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri, Bu. Jadi kita perlu musyawarah, perlu melibatkan orang-orang terdekat dari kasus tersebut. Juga kita melibatkan orang-orang seperti kepala desa dan kepala desa serta komite. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri walaupun kita sebagai kepala sekolah. Jadi kita tetap bekerja sama agar setiap permasalahan tersebut bisa selesai dengan baik dan tidak merugikan yang lain. Terima kasih Bapak. Dari tadi yang dapat ditangkap,
bahwa dalam pengambilan keputusan banyak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu, kayak seperti tadi kayak komite sekolah, dewan guru, terus pihak-pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil tidak akan merugikan pihak-pihak lain, sehingga keputusan diambil ini dapat keberpihakan kepada pihak sekolah dan juga pihak sekolah dan juga yang jelas itu keberpihakan kepada murid. Terima kasih Bapak atas waktu. Mungkin sampai di sini dulu wawancara dari saya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.